Halo semuanya, balik lagi bersama kita di channel YouTube KBKR. Perkenalkan, nama aku Fitri dan ini rekan aku Ganesha. Pada konten kali ini kita akan ngebahas tentang parasocial relationship. Sebelum itu, sahabat hati udah pernah tahu tentang parasocial relationship belum sih? Kalau belum, yuk kita dengar bareng-bareng penjelasannya. Jadi, parasocial relationship itu merupakan hubungan yang dibangun antara suatu individu dengan tokoh publik seperti selebriti, karakter fiksi, atau idol yang terkenal melalui media massa. Nah, di dalam jenis hubungan ini, si individu merasa punya ikatan emosional sama tokoh publik atau idolanya, meskipun nggak ada hubungan interaksi secara langsung antara keduanya. Si individu seringkali mengembangkan persepsi yang mendalam tentang idolanya. Dia ngerasa dekat dan terhubung secara emosional sama mereka, walaupun hanya berdasarkan apa yang mereka lihat atau dengar melalui media. Memangnya apa aja sih faktor-faktor yang bisa mempengaruhi pembentukan dari parasocial relationship ini? Karena secara nggak langsung kita kan belum pernah ketemu sama mereka. Nah, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan parasocial relationship nih, sahabat hati. Yang pertama, kesamaan minat antara penggemar dan tokoh idola kita. Pas kita ngerasa ada kesamaan sama mereka dalam hal-hal yang kita sukai atau penting nih bagi kita itu cenderung membentuk ikatan emosional sama mereka. Selain itu, faktor kedekatan juga berperan penting nih, meskipun kita nggak ketemu secara langsung sama idola kita. Teknologi modern kayak media sosial memungkinkan kita ngerasa dekat sama mereka. Konten-konten kayak video, blog, atau unggahan sehari-hari juga bisa membuat kita merasa seolah-olah kita kenal mereka dengan baik. Gak ketinggalan, adanya faktor ketergantungan juga dapat mempengaruhi pembentukan dari parasocial relationship nih. Misalnya, kalau kita sangat tergantung sama konten-konten yang dibuat oleh idola kita kemungkinan akan ngerasa emosionalnya itu terhubung gitu sama mereka. Dampak dari parasocial relationship ini dapat beragam dan ya kesehatan mental bisa terpengaruh juga. Nah, bagi beberapa orang, hubungan ini bisa kasih dukungan emosional dan rasa keterhubungan. Namun bagi yang lain, ketergantungan yang berlebihan pada hubungan semu ini dapat mengganggu kehidupan nyata dan kesehatan mental. Misalnya, individu yang terlalu terikat dengan parasocial relationship ini mungkin merasa kesulitan dalam membentuk suatu hubungan sosial yang sehat di dunia nyata. Nah, mereka mungkin ngerasa puas sama hubungan yang semu ini, tapi mengabaikan kebutuhan untuk membangun ikatan yang nyata dengan orang-orang di sekitarnya. Selain itu, kalau ikatan parasosial terputus tiba-tiba, misalnya karena idola dia menghilang dari media sosial, individu yang terlalu terikat ini bisa merasa kecewa, cemas, dan bahkan depresi. Jadi sangat penting nih buat kita menjaga keseimbangan yang sehat antara parasocial relationship dan kehidupan nyata ya sahabat hati. Jadi pada saat kapan nih biasanya individu tuh ngerasa kalau dia mengalami parasocial relationship ini? Nah, jadi ciri-ciri individu yang menyadari bahwa dia mengalami parasocial relationship itu ketika kita merasa adanya ikatan emosional yang begitu kuat antara dia dengan tokoh publik tersebut nih. Misalnya, kita sebut aja si A. Si A ini ngefans banget sama salah satu tokoh publik. Sampai-sampai ia tuh cari tahu gitu seluk-beluk tentang idolanya, nontonin acara-acara TV-nya, kehidupannya gimana. Pokoknya tuh dia cari tahu tentang idolanya ini sampai sedetail mungkin deh. Nah, dari dia mencari tahu tentang idolanya ini, dia tuh jadi ngerasa punya ikatan yang lebih dekat walaupun dia sendiri belum pernah ketemu atau melakukan interaksi sama idolanya. Tapi perlu diketahui nih guys, kalau parasocial relationship ini nggak bisa didiagnosis sendiri. Jika kalian udah mulai ngerasa nggak bisa bedain nih antara hubungan tersebut dengan hubungannya nyata, atau mungkin kalian ngerasa udah mulai sulit nih membangun hubungan dengan orang lain, kalian bisa melakukan konsultasi ke psikolog atau orang yang ahli dalam bidangnya, karena mereka bisa membantu kalian memahami lebih baik sekaligus memberikan dukungan. Terus, apa yang bisa dilakukan buat menjaga keseimbangan antara ikatan parasosial sama kehidupan nyata nih Kak? Nah, ada berbagai cara loh untuk menjaga keseimbangan antara ikatan parasosial dengan dunia nyata. Di antaranya yaitu, yang pertama, kalian harus banget ingat kalau hubungan kalian dengan tokoh publik atau karakter itu cuma satu arah. Nah, maksudnya satu arah kayak gimana nih Kak? Maksudnya itu, kita kenal mereka, tapi mereka sendiri nggak kenal sama kita. Jadi, jangan terlalu berharap lebih deh. Yang kedua, coba berinteraksi dengan orang-orang terdekatmu seperti keluarga, teman, dan orang-orang yang berada di sekitarmu. Ketiga, kasih batasan waktu nih buat melihat tayangan yang berkaitan dengan tokoh publik tersebut. Jangan sampai waktu kita terbuang sia-sia hanya karena kita terlalu fokus pada tokoh tersebut. Yang
Yang keempat, selain itu kita juga harus menjaga keseimbangan emosional. Jangan sampai kita merasa terlalu terikat dengan hubungan ini. Dan yang kelima, yang terakhir nih, seperti yang udah kita singgung sebelumnya, kalian bisa mencari bantuan dari ahli yang menangani kesehatan mental apabila hal tersebut sudah mengganggu aktivitas sehari-hari kalian. Wah, nggak kerasa nih, udah sampai di akhir video aja. Gimana menurut kalian pembahasan tentang parasocial relationship ini? Cukup seru dan menarik kan? Buat konten selanjutnya, kalian boleh nih request di kolom komentar kita mau bahas apa lagi. Semoga konten kali ini bisa menambah wawasan kalian tentang parasocial relationship ya. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe channel KBKR untuk konten-konten menarik selanjutnya. See you, dadah!